Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Nopiandi dengan NIM 0545922243. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum pada mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak ya, yang kode mata kuliahnya itu MSIM 4401. Nah, di sini terdapat 3 soal ya di dalam tugasnya. Ini yang soal pertama, kemudian ini soal yang kedua, dan yang ini soal yang ketiga. Nah, karena ini praktikum gitu ya. Nah, sebetulnya saya sudah mengerjakan sebelumnya karena untuk try and error gitu ya. Ditakutkan lama begitu. Nah, dan saya juga sudah mengupload ke GitHub sebetulnya ya, setiap soalnya gitu, setiap jawaban dari soalnya gitu, praktikumnya. Nah, untuk task 1 question 1 Renaldi ini itu untuk yang soal yang pertama. Kemudian task 1 question 2 Renaldi ini itu untuk soal yang kedua. Kemudian task 1 question yang 3 Renaldi ini itu untuk soal yang ketiga gitu. Nah, nanti kita praktekkan cara install TypeScript dan yang lainnya. Kemudian kita jelaskan juga, saya jelaskan juga praktek yang sudah saya lakukan gitu ya dari setiap soalnya gitu ya. Nah, mungkin langsung saja. Di sini saya praktikumnya menggunakan Visual Studio Code dan saya sudah menyiapkan nih 3 folder ya. Task 1 question 1 Renaldi, kemudian task 1 question 2 Renaldi, kemudian task 1 question 3 Renaldi ya. Mungkin langsung saja kita jawab pertanyaan yang pertama ya. Di sini, buatlah dalam program TypeScript dengan perulangan nilai 1 sampai dengan 100 dengan operasi perulangan sebagai berikut. Nah, yang A, perulangan 10 pertama menampilkan nilai ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian perulangan 10 kedua menampilkan nilai genap 12, 14, 16, 18, 20. Nah, yang C dan begitu seterusnya nih, hingga sampai pada perhitungan yang ke 100. Kemudian yang D, setiap kelipatan menampilkan jumlah bilangan yang ditampilkan. Jadi ketika sudah perulangan ke 10 nih, pertama langsung ada jumlahnya gitu. Nah, ini contoh outputnya nih. Dari soal perulangan 10 ke 1, 1, 3, 5, 7, 9 ada jumlahnya. Perulangan 10 ke 2, 12, 14, 16, 18, 20 ada jumlahnya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin kita langsung praktekkan ya. Karena di sini di soal menggunakan TypeScript ya, kita eh, mungkin kita inisialisasi dulu projectnya ya, dengan cara di terminal tuliskan atau ketikkan perintah npm init min y di sini agar kita dibuatkan paket .json-nya gitu ya. Oh, mohon maaf, ini di luar. Oh, berarti harusnya di dalam folder task 1 question 1 Renali ya. Kita hapus dulu ya paket paket .json-nya. Oke, harusnya kita masuk dulu ke folder task 1 question 1 Renali. Salah, gak ada kayaknya. Oke. Nah, kita sudah masuk nih di folder task 1 question 1 Renaldi. Di sini kita inisialisasi nih npm init min y ya, agar kita dibuatkan package.json-nya gitu ya. Nah, di sini sudah ada nih. Nah, kemudian kita install nih TypeScript-nya. npm dengan cara npm install TypeScript min sep dep. Nah, agar TypeScript diinstal ketika keadaan dev gitu ya, development. Kita install. Oh, mohon maaf, installnya salah. Oke, salah penulisan ya teman-teman. Harusnya seperti ini. Oke, sedang menginstal. Nah, di packet.json-nya ini sudah ada ya, di dependencies TypeScript gitu ya.
Kemudian untuk menjalankan TypeScript, project TypeScript-nya itu saya menggunakan TS Node ya, dengan kita install dulu TS Node-nya. npm install npm install TS Node seperti ini. Nah, ini sedang menginstal TS Node-nya. Jadi kita menjalankannya dengan TS Node ya, project TypeScript-nya gitu. Agar bisa langsung dijalankan gitu ya. Tidak perlu di-compile dulu jadi JavaScript gitu. Nah, kemudian kita juga buatkan ya konfigurasi TypeScript-nya dengan cara npx tsc min init ya. Nah, di sini sudah dibuatkan nih konfigurasi dari TypeScript-nya ya. Oke. Cukup seperti ini aja untuk menjalankan program TypeScript ya. Nah, mungkin kita langsung saja membahas nih soal yang pertama ya. Gimana caranya kita mengeluarkan output seperti ini. Kita buat dulu folder ya, mkdir. Mohon maaf, bukan mkdir, kita buat saja di file di sini ya. Dengan manual tas1.ts. Nah, kita buatkan file TypeScript-nya ya untuk yang soal yang pertama. Nah, di sini kita copy saja dari GitHub saya ya yang sudah saya praktekkan sebelumnya untuk soal yang pertama. Kita kunjungi file yang tas1.ts. Nah, kita bisa nih copy kodenya. Kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin saya jelaskan hasil praktek saya sebelumnya. Jadi saya pertama kali itu mendeklarasikan nih total perulangannya itu berapa gitu. Karena di soal itu di sini 10 pertama ya, perulangan 10 pertama gitu ya. Jadi setiap 10 gitu ya. Nah, di sini saya total loopnya itu 10. Kemudian nah ini total sum ini nantinya teh jadi setiap perulangan itu ditambah gitu ya. Dan jadi awalnya itu harus 0 dulu gitu. Nah, lalu di sini dilakukanlah perulangan ya, yang pertama mulai dari angka 1 gitu ya. Perulangannya tuh gitu ya. Nah, tak 1 kemudian i-nya tuh kurang dari sama dengan total loops yang ini ya, 10 gitu. Kemudian i plus plus agar nambah. Kemudian kita deklarasi nih variabel mulainya dulu, mulai perulangan ketika kita mengeluarkan output gitu ya. Sama ketika nambahnya gitu ya. Kita namakan di sini saya menambahkan variabel start ya. Jadi di sini perulangan yang pertama dikurangi 1. Nah, kita perbesar dulu ya. Jadi perulangan pertama misalkan atau perulangan dikurangi 1. Kemudian dalam kurung tutup kurung dikali 10 ya, dikali 10 ditambah 1. Jadi kalau misalkan perulangannya ini 1 kan berarti mulainya dari 1 ya. 1 dikurangi 1 kan 0 tuh. 0 dikali 10 berarti kan 0 ya, 0 tambah 1 berarti 1. Nah, startnya berarti mulai dari 1 seperti itu. Kemudian n nih, kita deklarasi juga nih variabel n-nya ya. Itu perulangan dikali 10 ya, dikali 10. Jadi kalau misalkan perulangannya itu 1 berarti kan yang pertama ya, dikali 10 jadi 10, jadi n-nya ini 10 gitu. Jadi ini startnya 1, n-nya 10. Nah, kemudian di sini event. Nah, event ini untuk mendeklarasikan, jadi untuk keperluan kondisi ya, di function output numbers ini dan function sum ini ada kondisi gitu untuk event gitu ya. Event ini outputnya boleh boolean ya, boolean false atau true gitu ya. Ah, di sini jadi perulangan deep ya, deep kalau bahasa Korea deep 2 sisa bagi gitu ya, sama dengan 0. Jadi kalau misalkan perulangan pertama dibagi 2 ada sisanya,
itu berarti sisanya itu berarti false ya, karena ini sama-sama dengan 0 gitu. Kalau misalnya nggak ada sisanya berarti true gitu ya, karena sama dengan 0 gitu, sama gitu, sama dengan 0 gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak ada sisanya berarti kan 0 kan gitu ya, jadi pasti true gitu. Nah kemudian di sini saya kasih keterangan nih, konsol info ya, konsol.info. Jadi perulangan 10 ke berapa gitu ya, karena ini mulainya dari 1 berarti kan pertama pasti yang ke 1 gitu ya, ke 1. Nah kemudian di sini saya buatkan nih output function ya, agar tidak terlalu panjang gitu ya, kodenya gitu ya. Nah di function ini kita butuh parameter startnya keberapa, kemudian n nya berapa, kemudian eventnya apa gitu ya. Kita kunjungi nih functionnya seperti ini. Jadi function ini untuk mengeluarkan outputnya gitu. Kita terima nih parameter start, parameter end, sama parameter event dengan tipe datanya masing-masing. Number untuk start, end start, sama event boolean gitu ya. Nah poin-poin ini artinya jadi function ini tidak mengembalikan nilai, tapi ini menampilkan nilai gitu ya langsung. Nah di sini di function ini dilakukan perulangan nih for let's mulai dari start ya, kemudian akhirnya n gitu ya, sampai n gitu ya. Ini tambah plus plus agar nambah. Kemudian di sini kondisi nih, dikasih kondisi jika perulangannya itu ada sisa atau enggak nih. Kemudian n-nya event gitu, eventnya apa nih, false atau true gitu. Nah kalau misalkan dia true dan sisa bagi ini hasilnya true, itu nampil ya. Atau gini, atau perulangan sisa baginya dia semua 0 tapi eventnya kebalikannya gitu, kebalikan dari si eventnya gitu, itu langsung tampilkan gitu ya. Negasi kan kalau misalkan seperti ini, negasi gitu. Ini langsung tampilkan outputnya dengan console.info gitu. Nah setelah nampil nih di bawah kita kasih keterangan nih agar sama dengan di soal ya, ada garis seperti ini, garis putus-putus gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kita buat jumlahnya ya. Nah jumlah ini itu saya buatkan dengan function sum gitu ya, dengan menerima parameter start, end, dan event. Kita kunjungi sumnya. Jadi tujuan function ini itu untuk menjumlahkan dari perulangan pertama gitu ya. Jadi setiap perulangan itu dijumlahkan di function ini gitu. Jadi menerima parameter start, parameter end, parameter event dengan tipe datanya masing-masing. Nah ini number ya, jadi outputnya itu number gitu. Kemudian di sini sumnya 0 dulu nih, pastikan 0 dulu gitu. Jadi mulai dari 0 nanti dilakukan perulangan sesuai mulai dari start nih perulangannya tuh sampai dengan end gitu ya. Kemudian di sini ada kondisi nih sama seperti yang tadi gitu ya kondisinya. Jadi kalau misalkan di sini nilainya, jadi kan ini deep ya, jadi sisa bagi gitu ya. Jadi apakah ini false atau true gitu. Kalau misalkan true dan eventnya true itu langsung ke sini gitu. Nah kemudian begitupun yang ataunya nih, kondisi ataunya. Kalau misalkan ini false, gak ada false dari 0, misalkan gak sama dari 0 nih deepnya gitu ya, sisa baginya, dan kemudian eventnya false juga, itu langsung tambahkan sisam ini gitu, sisam ini tambahkan terus secara berulang gitu ya, sampai terakhir, sampai n nya gitu ya, sampai n nya gitu. Langsung kita returnkan nih sumnya. Kemudian di sini berarti ada returnnya nih, loop sum gitu. Loop sum ini ada nilainya gitu dari function si sum ini. Kemudian kita print dengan console.info jumlah loop sumnya berapa gitu ya. Jadi kan ini 25 ya, yang ulang pertama harusnya 25 gitu. Nah kemudian di sini total sumnya ditambahkan nih, total sum kan di sini 0 ya, yang pertama perulangan pertama tuh 0 nih keadaannya.
total sum dijumlahkan. Kemudian yang kalau misalkan perulangan kedua berarti keadaannya di sini hasil dari function sum ini gitu, perulangan kedua gitu, si total sumnya gitu ya. Nah, mungkin seperti ini ya penjelasan dari codingan yang sudah saya praktekkan. Mungkin cara menjelaskannya seperti ini. Tadi kita kan sudah menginstal ini ya, TS Node. Jadi di terminal kita hanya menuliskan atau mengetikkan perintah npx ts node nama filenya apa, task.tar1.ts. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini perulangan pertama nih, perulangan 10 ke 1 1 3 5 7 9, jumlahnya 25. Itu sama ya, sama soal. Kemudian yang kedua nih, perulangan 10 ke 2 nih, 12 14 16 18 20, jumlahnya 80. Kita cek di soal. Ini sudah sama ya, dan seterusnya gitu sampai ke 100 gitu ya nilainya. Nih udah 100 ya. Seperti itu teman-temannya untuk yang nomor 1. Nah, kita lanjut ke nomor 2 nih teman-teman ya. Nomor 2 itu buat sebuah kode program perulangan menggunakan TypeScript untuk menampilkan nilai 1 sampai 20. Angka awal perulangan adalah 2 angka di belakang NIM Anda. Misalnya, jika NIM Anda adalah XXX belakangnya 13, maka nilai awal perulangan adalah 13. Jika NIM Anda adalah XXX00, maka nilai awal perulangan adalah 0. Ketentuan lain, jika angka akhir NIM Anda adalah ganjil, maka perulangan menggunakan perulangan while loop ya. Dan jika genap menggunakan do while loop. Misal, NIM Anda adalah XX13, angka terakhir adalah ganjil kan berarti ya, maka menggunakan while loop. Nah, kemudian kalau misalkan NIM-nya itu XXX00, angka terakhir adalah 0 ya, maka menggunakan do while loop. Seperti itu untuk nomor 2. Nah, mungkin kita praktekkan nih di folder yang task 1 question 2 Renaldi ya. Kita close dulu yang task 1-nya. Kita masuk ke folder oke ya, ini sudah masuk. Karena di sini belum ada TypeScript-nya atau project-nya, kita install dulu ya, seperti biasa dengan cara npm init terlebih dahulu. Init min y. Oke, sudah dibuatkan file packet.json-nya. Kemudian kita install nih TypeScript-nya ya. TypeScript min set dep. Oke, sedang menginstal. Sudah ada node modulsnya. Nah, di sini sudah ada ya di dependencies TypeScript. Nah, untuk menjalankan TypeScript-nya kita menggunakan TS Node ya. Kita install dulu. TS Node inset. Nah, sudah ya, sudah ada TS Node-nya. Kemudian kita buatkan file konfigurasi TypeScript-nya dengan cara npx tsc init. Oke, sudah dibuatkan nih file tsconfig-nya ya, teman-teman. Kemudian kita buat file untuk mengerjakan soal yang keduanya. task2.ts. Oke, nah sebetulnya kan saya sudah mengerjakan ya. Kita copy saja kode yang sudah saya kerjakan sebelumnya di GitHub saya ya. Di sini untuk task question 2 Renali ya, untuk nomor 2.
Nanti saya jelaskan ya untuk kodenya. Kita masuk ke filenya. Nah, kita copy. Nah, seperti ini. Kita jelaskan ya. NIM saya itu adalah 0545922243. Jadi gini, saya buatnya gini. Karena di sini aturannya harus menampilkan nilai 1 sampai 20, angka awal perulangan adalah 2 angka di belakang ya. Jadi kalau misalkan dia belakangnya 13, maka nilai awal perulangannya 13 kan, begitu kan? Nah, tapi kalau saya itu NIM-nya di belakangnya 43 nih. 43. Berarti kalau misalkan saya mulai dari 43, saya tidak akan menampilkan ini. Saya tidak akan menampilkan 1 sampai 20. Sedangkan di soal harus menampilkan 1 sampai 20 gitu ya. Kalau misalkan NIM-nya 13 mungkin bisa ya, karena 13 kan rentang dari 1 sampai 20 ya, bisa menampilkan antara 1 sampai 20 gitu ya angka. Sedangkan saya kan 43 gak mungkin berarti ya, karena mulainya dari 43 gitu ya. Kalau kalau angka awal pulangannya itu 2 angka di belakang NIM ya. Nah, tapi saya di sini menggunakan kondisi lagi gitu. Jadi saya ambil dulu nih variabel, saya buat dulu variabel last to NIM ini. Jadi ambil dari variabel NIM gini, jadi ambil digit yang kedua, digit 2 terakhir gitu ya. Di 43 gitu ya, value-nya 43. Kemudian saya deklarasi dulu nih variabelnya first gitu namanya gitu ya saya, dan tipe datanya number gitu. Nah, di sini saya menggunakan kondisi lagi nih tambahan. Jadi kalau misalkan last to NIM-nya lebih dari 20, saya ngambilnya mulainya dari angka atau digit terakhir gitu ya, digit terakhir dari NIM saya gitu. Jadi kalau misalkan NIM-nya terus 2 digit di belakangnya itu lebih dari 20, itu saya ngambilnya yang digit yang terakhir gitu ya. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 10, nggak lebih dari 20, berarti kan dia ngambil yang dua belakang, mulainya ngambil dari belakang angka, 2 angka belakang NIM saya gitu ya. Nah, sedangkan saya di sini kondisinya 43 ya, NIM saya belakangnya gitu ya, 2 angka belakangnya. Jadi saya masuk ke sini nih kondisinya. Jadi saya menggunakan 3 berarti ya, mulai perulangannya gitu ya. Seperti itu. Agar tujuan saya sih agar sama seperti di soal gitu, menampilkan 1 sampai 20 gitu ya. Nah, lanjut ya, kondisinya seperti itu. Kemudian di sini saya mendeklarasikan variabel nih last name gitu. Last name ini untuk kita ambil dari digit pertama dari NIM ya. Digit pertama paling belakang gitu ya dari NIM gitu. Satu ya gitu ya, 1 angka gitu. Nah, sedangkan di sini kita 3, saya 3 nih dapatnya gitu ya si last name ini. Jadi kan di sini kondisinya kalau misalkan dia digit terakhirnya itu ganjil, dia pakai while loop. Kalau misalkan dia genap, pakai do while loop. Nah, sedangkan saya berarti di sini ganjil ya. Berarti saya menggunakan while loop gitu ya, while loop. Kalau misalkan saya di belakangnya 2 gitu ya, NIM-nya, mungkin saya menggunakan do while loop gitu. Nah, seperti ini. Jadi di kondisi ini di sini apakah si last name ini itu ganjil atau genap gitu ya. Kalau misalkan ganjil dia pakai while loop, kalau misalkan dia genap pakai do while loop. Seperti itu. Jadi nah, perulangan yang pertama itu dia mulainya dari angka berapa nih? First kan, ini first kita tadi sudah saya jelaskan kondisi di sini gitu. Jadi kalau misalkan saya itu, kalau misalkan karena lebih dari 43, saya ngambilnya digit yang terakhir, jadi 3 gitu ya. Gitu. Agar menampilkan 1 sampai 20 gitu ya, tentang angkanya gitu ya. Mungkin seperti ini kodenya ya, while loop. Seperti biasa while loop dia batasnya 20 ya, sudah pastikan 20 karena soalnya kan 20 ya ini.
1 sampai 20 gitu. Kemudian saya print ya dengan konsol info setiap angkanya gitu ya. Kemudian di plus plus perulangannya i-nya gitu, indeksnya. Begitupun yang do while loop ya, sama gitu. Jadi perbedaannya kalau do while loop itu dia diulangi dulu, jadi ada kondisinya di terakhir gitu. Kalau misalkan while loop itu dia kondisi dulu nih, di while nya dulu baru nanti perulangan gitu. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin kita jalankan programnya. Kita jalankan dengan cara mpx ts not not ts not, kita file tulis ketikan ya nama filenya tas2.ts. Nah, sudah ya. Jadi perulangannya itu mulai dari 3 karena NIM saya itu 43 lebih dari 20. Jadi saya ngambil yang terakhir 3 berarti ya, mulai dari 3 berarti ya. Sesuai kondisi di sini ya. Oke. Kemudian terus disebutkan angkanya, dituliskan sampai 20 gitu. Jadi sesuai dengan soal ya. Jadi saya tetap bisa menampilkan angka 1 sampai 20 walaupun saya dua angka di belakang NIM saya lebih dari 20 atau 43 gitu ya. Seperti itu teman-teman untuk nomor yang kedua gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang nomor 3 teman-teman ya. Berbeda dengan dua nomor yang tadi, untuk nomor 3 ini menggunakan Vue.js. Jadi soalnya tampilkan nilai 1 sampai 50 ke web ya, ke web dengan menggunakan program Vue.js, looping perulangan ya, sertakan source code gitu dan lain-lain. Jadi di project yang nomor 3 ini kita harus menggunakan Vue.js gitu. Kita close dulu untuk nomor 2 nya, kita masuk ke folder yang untuk soal yang ketiga. Maaf salah. Question 3 Renaldi, oh kurang i. Oke. Di sini saya kosong ya projectnya, kita install dulu nih Vue.js-nya gitu ya. Jadi cara menginstal Vue.js itu bisa secara global ya dengan CLI. Jadi caranya seperti ini, npm install min global add Vue CLI. Ya, jadi seperti ini cara menginstal secara global gitu untuk Vue.js gitu ya. Kita tunggu. Jadi global ini artinya jadi ketika kita ingin membuat project kembali gitu ya, jadi kita tidak perlu menginstal lagi, kita tinggal langsung saja bikin project dengan perintah vue nama project gitu, vue create nama project gitu. Nanti saya contohkan ya.
Oke, sudah terinstall ya. Nah, karena saya ingin membuat project view-nya di dalam sini, berarti kita hapus dulu folder ini. Oh, lagi dipakai. Berarti kita kembali dulu nih. Salah. Kita kembali dulu, kemudian kita hapus dulu nih di folder ini. Continue. Nah, sudah ya, sudah dihapus. Sudah terhapus, kita buat project view-nya ya, langsung view create, diikuti dengan nama ininya ya, projectnya. Tadi task 1 question 3 penalty. Nih, sudah terinstall nih, kita pilih nih manual atau default. Saya bikin manual saja, kemudian kita, nah ini pilih ya, mau install apa aja gitu di tab di Vue.js-nya dengan cara spasi ya, untuk namakan bintangnya. Bintang router, views router, CSS bintang, unit tidak perlu. Nah, cukup seperti ini ya, dengan cara untuk memilih dengan cara spasi gitu ya. Oke, saya pilih yang 3.x, kemudian y lagi, nah ini pilih nih SAS atau style look. Saya pakai SAS, kemudian pakai standar config, pakai yang pertama saja. Ini pakai yang pertama, kemudian sini saya pakai in pakai JSON ya. Ya, enter. Oke. Nah, ini sedang menginstal. Nih, sudah nih dibuatkan. Oh, ini salah ya penamanya. Harusnya 3 tapi gak apa-apa ya. Yang penting kita prakteknya gitu. Agak lama sedikit ya teman-teman, mohon maaf. Karena kita mulai dari install gitu Vue.js-nya.
sambil nunggu kita kunjungi GitHub-nya terlebih dahulu teman-teman ya, karena sebelumnya saya sudah melakukan praktikum ya. Kita ambil kodenya di sini. Nah, ini untuk yang nomor 3 ya teman-teman. Tadi saya salah penamaannya gitu, tapi gak apa-apa ya teman-teman. Nah, saya sih untuk yang nomor 3 ini mengerjakan langsung di file app.py-nya ya di sini. Nah, hanya ini saja gitu ya, mengerjakan di sini gitu. Kita copy teman-teman. Kita copy. Nah, sudah di copy. Sambil nunggu dulu. Oke. Lumayan lama ya teman-teman. Mungkin saya sambil menunggu ya teman-teman, kita jelaskannya di sini kodenya mungkin ya. Nah, jadi pertama ini deklarasi ini template dulu ya teman-teman. Jadi di sini ada div ya, div ID-nya app agar nampil. Kemudian di sini ada H2 dulu nih di saya ya. Jadi H2-nya judul menampilkan angka 1 sampai 50. Nah, kemudian di sini saya dengan menampilkannya dengan cara UL ya, atau list gitu ya. List P4 ya, number in numbers gitu, ini mah for saja gitu ya. Terus ini key-nya ini ya, number. Kemudian di sini cara menampilkan seperti ini teman-teman, kurung awal 2, kemudian number. Nah, di sini number itu berasal dari di sini ya teman-teman. Jadi di sini script ini language-nya TS ya, TypeScript gitu ya. Kemudian di sini import dulu nih define komponennya dan wrap gitu ya, dari view gitu. Kemudian di sini export default ya, langsung si exportnya diekspor gitu langsung gitu ya, define komponen. Kemudian name-nya ini app, kemudian setup-nya seperti ini teman-teman, numbers, ref ya, ini tadi udah diimport ref number. Sini kode refnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini for ya, di perulangan ya teman-teman. Jadi let 1 sampai let i sama dengan 1, jadi mulai dari 1, kemudian i kurang dari sama dengan 50 ya teman-teman. Jadi 1 sampai 50 gitu. Kemudian di sini numbers ini di push gitu ya, di push value-nya gitu. Si value index ini, jadi kan 1 di push, 2 di push, 3 di push ke si variable numbers ini gitu ya teman-teman, yang ininya tipenya ref gitu ya. Kemudian di sini return teman-teman, ketika sudah pulangannya sudah semuanya sampai 50, di return lah si numbers ini di return, maka nanti bisa nampil di sini gitu. Nah, kemudian di sini saya sedikit memberikan style ya untuk listnya gitu ya, UL list style non, kemudian paddingnya 0, kemudian listnya ini list displaynya inline block, kemudian margin breaknya nah berapa ini 8px ya teman-teman. Jadi dibuatkan script seperti ini dulu agar kita bisa menuliskan kode view-nya perulangan gitu ya, number, kemudian di sini ditampilkan ya numbernya gitu. Nanti kita coba jalankan ya teman-teman. Ini masih loading ya teman-teman, agak lumayan lama ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk yang soal yang nomor 3 ya, kodenya gitu, kode view-nya gitu.
oh baterainya lemah nih teman-teman, mungkin saya izin charger dulu teman-teman. Oh mungkin langsung saja mungkin ya, di sini sudah berhasil. Oh, cukup lama ya teman-teman. Mungkin agar tidak mati ya teman-teman, jadi saya izin dulu charger ya teman-teman. Saya tinggal sedikit sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, mohon maaf ya teman-teman, ada iklan dulu. Tadi saya charger laptop dulu agar tidak mati teman-teman. Oke, lanjut nih teman-teman, sudah terinstall. Kita buka nih projectnya. Nih struktur folder dari Vue.js ya yang sudah diinstal. Kita langsung saja ya teman-teman praktekkan di app.vue ini. Kita copy kode yang di GitHub saya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Tadi sudah saya jelaskan kodenya, kita jalankan langsung saja mungkin ya teman-teman. npm dengan cara npm run sub teman-teman. Oh, ada error. npm run sub opaque.json service sub. Oh, salah teman-teman ya. Kita masih di tugas 1 ya teman-teman. Kita masuk dulu teman-teman di foldernya task 1 question 4 ya teman-teman, projectnya. Coba kita jalankan ya teman, apakah sudah berhasil atau error. Masuk. Nah, sudah jalan nih teman-teman ya. Si Vue.js-nya sudah jalan, kodenya seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai ada linknya ya, link URL buat mengaksesnya.
cukup lama juga ya teman-teman ya. Kita tunggu ya teman-teman. Ini aku sedang melakukan building teman-teman. Oke, ini teman-teman tidak ada isu katanya teman-teman ya, tidak menemukan isu. Jadi sudah bisa kita akses linknya di sini ya. Nah, teman-teman seperti ini ya. Oh, ada error sebentar. Nah, ini sudah menampilkan ya teman, menampilkan 1 sampai 50, 1 sampai 50 ya, terpulangan gitu. Ini ada error kenapa? Oh, tapi di sini sudah menampilkan ya teman-teman. Oke, sebentar ini error. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Hasilnya gitu. 1 sampai 10 sampai 1 sampai 50 ya teman-teman. Angka gitu ya. Perulangan dengan cara perulangan. Nah, itu untuk nomor 3 ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu aja ya teman-teman praktikum dari saya. Mohon maaf teman-teman, tadi ada beberapa eh, aksi-aksi ya. Tadi saya sedang mau charger laptop dulu gitu ya agar tidak mati. Kemudian tadi installnya mungkin agak terlalu lama ya, mungkin kedepannya kita install terlebih dahulu teman-teman, baru kita record video gitu ya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman dari praktikum saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf record videonya lama. Jika ada masukan atau saran mungkin bisa langsung tuliskan saja di komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya Renaldino Piandi dengan NIM 05459243. Terima kasih. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.